saya juga belum kenal banyak nih dengan Mas Haris. Kita meeting hampir tiap minggu Pak ya. Jadi beliau ini alumni ITB dan kenal baik dengan Pak Ridwan Kamil. Cuma bedanya beliau ini lebih go internasional. Dan ternyata beliau juga hobi go west, makanya kenal dengan Pak Heri. Dan ternyata juga teman ini ya, segrup Pak hajinya teman haji ya Pak Eka. So alhamdulillah small world. Jadi ini agenda kita cuma very simple. Pertama saya coba mengingatkan kembali apa yang sudah kita kerjakan selama ini dan mungkin sedikit informasi juga untuk Pak Haris. Lalu nanti Mas Haris atau Mas Haris? Mas Haris. dari kelihatan muda. Jadi nanti Mas Haris akan memaparkan desain so far. Lalu kita tutup dengan Q&A. Jadi kayaknya nggak ada batasan waktu ya, Pak Radit. Kita nggak. Mudah-mudahan semua pertanyaan bisa dijawab dan jangan ada sampai unek-unek nanti pulang ke rumah nggak bisa tidur segala. Oke, kita mulai aja. Jadi ini udah sering kita paparkan ya tapi maksud saya untuk menguat kembali itu untuk jadi panduan kita. Ini master plan ini udah di-approve sejak 2017. Jadi kita udah mengerjakan beberapa kerjaan terutama parkir dan drainage system. Dan ini kira-kira yang telah kita kerjakan selama ini. Pertama mungkin ada beberapa pertanyaan ya, Mas Budi, kenapa sih kok ini detail sponsor kok gede gitu ya? Jadi kalau lihat sebelumnya sebetulnya itu sementara. Jadi ini nanti terakhirnya begini. Yang kecil aja, soalnya ini nanti kan dalam dan harus di reinforce sama konkret, apalagi kalau lihat di sini nih, ini dekat sekali dengan multipurpose building. Dan itu. Ini mana Kang Iwan? Maksudnya? Oh nggak kelihatan ya? Kursor saya. Ini dia Laser. screen 1, screen 2. Nah ini nanti jadinya terakhirnya jauh lebih kecil daripada yang sekarang ini. Jadi yang sekarang ini temporary. Yang sekarang ini sampai ini ya, sampai yang satu rear parking satu baris itu ya. Yang sekarang ini begini nih. Jadi memang kalau di superimpose dengan yang gambar yang tadi sampai mana kira-kira Kang sekarang gitu? di sini. 430 430. Soalnya ini karena nggak ada ini ya reinforcement di pinggir-pinggirnya. Nanti takutnya nggak stabil longsor, jadi dibuat begini. Oke. Apa ada di sini? Dan kita juga ya seperti yang kita pernah diskusikan dengan Mas Haris, kita juga pernah punya desain masjid dan udah mengerjakan proses permit dengan Corbin County sama Fire Marshal, dan kita udah share bersama Mas Haris. Jadi mudah-mudahan tidak perlu dari scratch lagi, jadi kira-kira tahu apa yang dipentingkan sama Corbin County itu dan gimana. Dan kita juga punya data-datanya semua ada. Jadi kalau misalnya Mas Haris membutuhkan apa yang dibutuhkan di list ini ada. Dan juga ini juga dari Fire Marshal. Jadi kita juga udah mengurus sampai Fire Marshal dan ya banyak yang udah pas dan lebih banyak lagi yang belum, soalnya desainnya belum selesai. Dan nanti kita take over dari sini. Itu aja mungkin dari brief summary ini. Ada yang perlu ditanyakan bapak-bapak, ibu-ibu? Ada ibu-ibu enggak? Ya. Retention pond yang sekarang kan besar sekali. Kalau dilihat yang bakal jadinya itu kira-kira cuma 50%-nya mungkin atau 60%-nya. Nah ini ya ini. Ya, itu kira-kira alasannya
apa consideration-nya apa tuh? Ya, sorry ini salah, bukan retention ya, detention pond. Jadi ini kan dalam nih. Dalam Kalau lebih dalam dalam- daripada yang sekarang. Enggak, kedalamannya sama, cuma ini kan vertikal. Oke. Jadi perlu reinforcement konkret ini tuh. Oh, ini- nanti pakai ini konkret reinforcement-nya. maksudnya. Ya. Oh, oke oke. Nah, kalau yang sementara itu kan harus landing untuk stabilize the ground. Oke. Itu aja sih alasannya. Lalu, ini saya ada tanya lagi. Ini sepertinya masjid itu dengan karun masjid seperti sesuatu yang ada integrasi gitu di sana. Apakah ada rencana menjadi seolah-olah itu menjadi kepanjangan dari yang ada sekarang? Ya, dulu rencananya gini, ada masjid yang kita akan bangun, nanti extension itu ini. Jadi multi purpose itu bisa dijadiin extension untuk sholat misalnya di Eid dan sebagainya. Nah ini kita belum tahu apa rencana kedepannya, apakah ya mungkin nanti tergantung BOD ya. Sementara ini kita belum tentukan apa yang mau kita kerjakan. Oke. Ya. Pertanyaan soal detention pond sekarang kan kita pasang rumput. Rencananya pengairannya itu sampai selamanya atau hanya selama rumputnya belum tumbuh? Ya rumput itu sebetulnya untuk penguatan itu kan, Penting. menguatkan sekitar Untuk stabilize dinding retention pond. dindingnya aja. Tapi nanti kalau final produknya kan begini ya, nanti ada vertical. Bukan rencananya setelah rumputnya besar apakah tetap perlu disiram? Enggak. Iya. Tergantung lah. Mau garing mau renang rumput. Kalau ya tujuan utamanya itu sih untuk menguatkan groundnya aja. Soalnya itu kan ini ya gembur, maksudnya sandy, it's very apa? Nggak stabil. Oke. Udah. Kita teruskan semua pesan di situ. Oke. Mas Aris maunya kalau ada pertanyaan langsung atau mau di belakang? Langsung aja. Oke. Berarti kalau ada pertanyaan silakan diajukan langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih Pak Iwan, Pak Heri yang sudah menjemput saya tadi pagi, Pak Eka, Bapak Ibu sekalian, Pak Radit. Maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Alhamdulillah saya bisa hadir pagi ini dan ya sebetulnya prosesnya ini ya panjang sebetulnya. Bagaimana saya bisa sampai ke sini? Mungkin saya bisa cerita background saya dulu nih, biar kenal maka tak sayang. Jadi saya itu datang ke Amerika tahun 99 ya. Saya dulu teman kuliah tadi disebutkan Pak Iwan, Pak Ridwan Kamil, si Emil ini dulu teman kuliah ya. Jadi tahun 99 saya datang ke sini karena 98 itu di Indonesia ada krisis moneter. Saya alhamdulillah kerja di konsultan company di Baltimore. Waktu itu banyak proyek-proyek di Indonesia yang saya desain ya. Beberapa di antaranya itu Pondok Indah 2, Pondok Indah 3, 4. Kemudian ada Bintaro Exchange di Bekasi juga ada Grand Metropolitan dan segala macam. Jadi alhamdulillah beberapa proyek yang saya desain di Indonesia dan termasuk juga beberapa di luar Indonesia dan di luar Amerika, ada di Turki, ada di Cina, ada di Timur Tengah dan segala macam.
Nah, saya juga di Maryland membantu Imam Center, teman-teman di Imam Center. Tadi saya beberapa kali cerita bahwa sejak sebelum ada masjid itu kita punya ada rumah, kemudian rumah mau dibuat masjid, ada 2 properti, ada izin yang belum beres dan akhirnya mentok. Akhirnya kita mengusulkan untuk beli properti dan sekarang jadi Imam Center. Jadi alhamdulillah beberapa aktif juga di beberapa community dan sebetulnya juga dulu waktu kenal dengan Pak Heri ini lewat komunitas sepeda. Jadi maksud saya itu komunitas sepeda ini sangat luar biasa ya, bagaimana bisa merekatkan hubungan silaturahmi. Jadi di tempat saya di Maryland itu banyak sekali grup sepeda, di Imam Center punya, ada beberapa teman-teman yang di masing-masing daerah juga punya. Jadi akhirnya menjadi satu media yang bisa kita tidak tahu ya bagaimana menjalin hubungan networking itu, dan ternyata salah satunya itu lewat komunitas sepeda. Di sini saya bilang ada namanya desain charrette. Desain charrette itu sebetulnya bukan bukan presentasi apa yang dimauin oleh arsitek, tapi lebih ke diskusi apa yang untuk mencapai goal, apa yang kita perlukan. Jadi maksud saya itu nanti ada beberapa slide yang mungkin nanti bisa saya presentasikan, dan mungkin kalau ada pertanyaan silahkan langsung kita ada diskusi di sini. Jadi waktu habis makan siang juga kita ada beberapa diskusi. Ya ada yang bisa saya jawab, ada yang nggak bisa saya jawab. Saya mesti lihat dulu PR saya. Tapi insya Allah kita akan diskusi nih siang ini. Nah ini tadi yang sudah disampaikan civil permit yang sudah di-approve dan sedang dikerjakan ya. Ini saya ambil dari Google Map atau Google Earth. Saya baru pertama kali kesini. Tadinya saya juga bisa lihat, tapi lewat Google Earth aja. Jadi mondar-mandir lewat jalan aja, nggak bisa sampai masuk ke dalam. Baru tadi saya bisa melihat bagaimana apa yang ada di bawah pohon besar itu ya. Ternyata banyak sekali masukan-masukan, aktivitas-aktivitas yang bisa saya bayangkan dan bisa saya sarankan ya untuk fasilitas atau di saat ini. Nah ini ada beberapa, nanti saya akan perlihatkan ada 3 dimensi model yang saya bikin. Nah ini kan ini memang ini ya kondisi yang dipropos seperti ini ya. Nah salah satu role saya melihat semuanya itu memang kita goalnya adalah di masjid, bangunan masjid. Tapi saya juga tergelitik bagaimana memberikan masukan secara lebih besar lagi. Di sini kalau boleh dibilang master planning tadi disebutkan, misalkan katakanlah bangunan ini nanti kalau udah jadi masjid kita mau jadiin apa? Dan kebetulan saya juga membantu ada beberapa komunitas muslim di Philadelphia yang bikin boarding school. Di sana juga ada beberapa fasilitas yang mungkin saya bilang bisa diterapkan di sini. Salah satunya Imam Center di Maryland itu kita punya masjid, ada keterbatasan parkir. Yang nggak punya itu adalah 4 kelas madrasah. Madrasah itu masih menyewa sekolah, public school, dan jauh dari masjid. Jadi kayak sebuah kegiatan yang terpisah. Pengennya kan semua kegiatan itu dalam satu wadah ya. Nah ini, apakah nanti ini akan menjadi kelas-kelas madrasah? Ya itu kan bisa ya nanti. Apakah ini akan jadi multifunction? Itu kan bisa. Nah sebetulnya kalau yang saya lihat sekarang, maaf ini sekedar usul aja ya, bukan ini. Sekarang kan kita punya basket di sini, akan dibangun
playground yang kid friendly, environment friendly, semua serba friendly ya. Nah, dengan kondisi sekarang sepertinya aman. Ya, kita punya parking lot di sini, kita punya playground. Ini yang in the future, kita belum punya. Jadi ini itu orang masuk ke sini, dia akan berhenti di sini dan akan mencari parkir. In the future, kalau kita udah punya masjid dan multifunction room di sana, ini akan menjadi daerah destinasi, daerah parkir ya. Dan parkir layoutnya itu menurut saya juga nggak efisien. Ada beberapa usulan yang bisa menambah jumlah parkir. Nah, begitu ini akan jadi destinasi, ini akan menjadi jalan yang sangat aktif, sangat ramai. Ya. Nah, concern saya adalah di situ ada playground. Ya memang nanti akan ada fence dan segala macam. Di situ ada basketball court. Tapi kegiatan itu seolah-olah terpisah dengan jalan. Ya. Salah satu desain semua ya side plan itu kita mereduksi atau menghindari konflik antara pejalan kaki dan mobil. Itu seminimal mungkin. Jadi kalau bisa orang nyebrang itu kalau nggak terlalu sering dan tidak diperlukan ya kita hindari. Ya. Nah, saya berpikirnya in the future, bukan sekarang, bukan ini kita kan ini ya bercita-cita kan boleh, mimpi kan boleh. Jadi misalnya kita bisa membuat daerah ini itu menjadi satu island besar dari belakang sampai ke depan. Jadi semua aktivitas itu akan terjadi di sini. Semua orang pejalan kaki, orang bermain, orang duduk, orang menikmati itu akan terjadi dalam satu daerah. Ya. Nah, sementara untuk sirkulasi mobil, ya pasti di sini ada parkir, ya. Dan di sini sepanjang ini juga parkir bisa menghadap ke sana ya, dan parkir di sini. Jadi satu sisi untuk parkir, satu sisi untuk kegiatan. Ya. Ini kalau menurut saya akan lebih safe untuk anak-anak gitu ya, karena itu tadi. Kalau kondisi sekarang itu is fine. We have parking lot because the traffic stop right here. Ini bukan jalan yang aktif. Nanti begitu dari dibangun itu akan ramai. Ini salah satu masukan aja dari saya in the future. Jadi bagaimana bisa mengintegrasikan itu menjadi satu daerah atau fasilitas yang satu safe, kedua nyaman, ya. Jadi kayak misalnya katakanlah orang parkir di sini mau di sana udah penuh, orang parkir di sini mau jalan ke masjid, kita buat pedestrian, sepanjang pedestrian itu ada pohon-pohon yang besar, ya di sepanjang jalan ini. Jadi untuk melindungi orang jalan juga dari mobil. Kalau ada mobil nyelonong, dia akan nabrak pohon dulu sebelum nabrak orang-orang. Itu salah satu desain planning yang saya pelajari di beberapa kota. Nah ini cita-cita aja. Begitu saya lihat ada side plan, bagaimana kita bisa mengimprove ya. Saya nanti juga akan share fasilitas apa kira-kira yang bisa diwadahi di dalam site ini. Nah ini yang sudah kami kerjakan ya. Tadi memang setelah kita bertemu dan sudah berapa kali gitu. hampir tiap minggu hari. Jadi tiap Selasa malam kita punya Zoom meeting. Jadi ada progres atau enggak, kita diskusi di situ. Nah ini juga membantu saya ya, karena saya ada di sana, bapak-bapak ada di sini. Saya juga bisa membayangkan kebutuhan apa aja sih, goal apa aja sih, gitu ya, yang bisa dicapai dan apa yang bisa saya bantu. Dan ini salah satu gambar. Ini masih sangat konseptual, sangat istilahnya sangat kasar ya.
Tujuan kami itu pertama adalah memproduksi satu gambar untuk disebarkan ke beberapa perusahaan kontraktor. Maksud kami itu satu ya, kenapa mesti dari sekarang disebarkan ke kontraktor? Karena kita salah satu kriteria yang diberikan ke saya waktu itu adalah budget. Ya, budget. Jadi bagaimana kita bisa membuat bangunan ini seefisien mungkin, bagaimana bisa dipakai dalam waktu yang sesingkat mungkin dengan budget yang serendah mungkin. Wah, itu mimpi itu. Tapi ya kenapa enggak? Itu bisa sebetulnya. Nah, maksud kami membuat satu gambar ini adalah untuk kita sebarkan ke beberapa kontraktor. Dari kontraktor di situ akan memberi masukan, ya, terutama kayak misalkan kayak tadi pagi, alhamdulillah kita udah ketemu dengan tangga dan berbicara tentang ini salah satu yang respon ya, Pak Eri ya, yang respon ke gambar yang kita kirim. Jadi alhamdulillah dia menunjukkan bangunan dia yang sudah dibangun dengan struktur baja, dan kita juga menanyakan bagaimana proses dan segala macam. Karena terus terang aja saya tidak license di Texas, saya beroperasi di Maryland. Nah, saya juga perlu belajar dari sini apa yang diperlukan. Nah, salah satunya itu komunikasi dengan owner, dengan county dan dengan kontraktor, itu salah satu yang kita himpun sebanyak mungkin sebelum kita melakukan proses. Jadi kita udah bertemu dengan mereka, untuk mereka berjanji akan memberikan estimasi kasar, ya, estimasi kasar, karena bangunan ini kan kita belum tahu nih apakah ini akan strukturnya. Jadi ada 3 main building structure. Yang pertama itu namanya stick and build. Stick and build itu kayak bangun rumah. Kayak rumah itu pakai kayu, pakai panel dan segala macam, itu stick and build. Ada yang kedua itu bangunan gudang, wall and barn. Itu biasanya strukturnya sangat sederhana dari kayu, ya, untuk garasi, untuk warehouse, ya. Tapi kecenderungan sekarang udah bisa dipakai untuk komersial, untuk residensial juga bisa, kemudian untuk kantor juga bisa, untuk macam-macam ya. Dan yang ketiga itu, dan yang saya pikir cocok untuk ini ya, masih banyak sih sebetulnya. Yang ketiga itu adalah struktur baja. Nah, yang tadi pagi yang kita lihat itu adalah struktur baja. Nah, masalahnya kita belum tahu nih struktur baja dibandingkan dengan struktur wall and barn yang tadi yang terbuat dari kayu, itu perbandingannya seperti apa? Apakah ini 2 kali lebih mahal atau ini akhirnya sama? Karena tadi pembicaraan, oh ternyata kayu itu harus butuh fire retention, harus ada ini, akhirnya ujung-ujungnya materialnya itu mahal juga. Nanti mungkin nggak akan beda jauh dengan struktur baja. Jadi maksud saya itu tuh masukan-masukan, diskusi-diskusi yang kita perlukan untuk move forward supaya tidak ada proses yang bolak-balik ya. Nah, ini gambar yang tadi saya juga bilang, ini gambar yang kita bagikan ya ke mereka. Jadi ini hanya satu lantai dulu ya. Ada main hall ini 60 kali 60 feet. Kemudian ada secondary, let's say, fasilitas. Di situ nanti ada beberapa ruang, ada ruang imam, ada ruang play for kids dan segala macam. Tapi di sini saya gambarkan bahwa kita memang perlu ada restroom dan tempat duduk, karena ini penting informasi ini untuk kontraktor, bahwa mereka tahu nanti akan harus ada pekerjaan plumbing dan segala macam. Jadi ini basic, ini belum final ya. Pasti nanti di dalamnya itu banyak lah yang kita bisa wadai fungsi-fungsinya. Tapi ini basic need for the building to be operated. Nah, ini ada beberapa ini ya, di luarnya itu kalau kembali lagi. Jadi struktur utama building itu kan sebetulnya bentuknya ini. Nah, yang dilihat di elevasi itu tambahan-tambahan yang di luar itu bisa jadi koridor ya,
koridor itu bagus karena kalau kita punya opening di sini, opening yang besar ya seperti itu ya. Jadi sebelum masuk ke ruangan ada kayak terasnya untuk mendinginkan suhu dan segala macam, itu akan lebih bagus. Atau untuk extension kalau misalkan sholatnya tempat sholat kurang bisa sholat di luar dan segala macam. Jadi koridor yang di kiri dan kanan itu yang terlihat di sini. Dan ini sekali lagi ini bukan desain final, ini hanya memperlihatkan bahwa ada main building, ada struktur building yang di luarnya itu nanti ada ornamen-ornamen atau dekorasi yang bisa mencerminkan ini bangunan masjid. Ya. Nah ini dalamnya, ini lebih kurang, ini belum ada sebetulnya. Ini tadi itu restroom, daerah restroom, mungkin di atasnya itu diberi ceiling aja. Tapi in the future, karena ini bangunannya sudah tinggi, ya, ini itu sekitar, lupa saya, sekitar 20 feet. Jadi kalau misalkan 18 feet dari lantai sampai ke ceiling itu 18 feet. Jadi kalau dibagi dua, ditambah lantai di tengahnya, itu masih memungkinkan. Jadi nanti misalkan sudah jadi selnya, sudah dipakai, ada budget lagi, ditambah lagi dalamnya. Ya, itu memungkinkan. Tadi makanya diskusi dengan Pak Ika tadi juga mendefinisikan bagaimana sih phase pertama yang harus dilakukan. Nah ini saya juga butuh input ya. Tahap pertama itu apa supaya bangunan bisa dipakai? Ya mungkin buildingnya dulu, dalamnya tempat wudhu, nanti ada AC, ada sprinkler kalau dibutuhkan. Di luarnya yang ornamen-ornamen itu mungkin nanti akan kita pindahkan ke tahap berikutnya. Ya, jadi tahap pertama itu misalnya bagaimana membuat bangunan selnya, dalamnya supaya dipakai untuk sholat dan wudhu. Untuk ruangan-ruangan yang lain-lainnya mungkin bisa menyusul. Ini ya, mungkin nanti bisa kita diskusi. Nah ini sekedar gambaran aja bahwa ini masih memakai struktur kayu ya, struktur kayu bagaimana sangat simpel. Jadi ada roof truss, ada kolom-kolom dan segala macam. Kemudian juga dari sini, ini yang saya bilang tahap pertama itu adalah ini. Jadi membuat bangunan, dinding, atap, jendela, di dalamnya ada tempat wudhu, kamar mandi, karena itu nanti akan dibutuhkan untuk okupansi. Begitu kita bicara tentang assembly room atau ruang untuk orang banyak, pasti harus ada restroomnya. Itu udah by code harus di ini. Harus kiblatnya mana? Kiblatnya ke ini mihrab. Kiblatnya ke sana. Oh, jadi ini nggak ada kiblat. Ini bangunan yang sekarang di sini, Pak. Iya. Ya, ini view-nya dari tempat parkir sekarang melihat ke tempat imam yang gelap tuh. mihrabnya. Di depan yang gelap Saya terus terang nih, murah. Itu mihrab. Jadi kalau boleh. Nah, jadi tadi kita ngelihatnya dari sini. Mihrabnya ada di sana. Entrance-nya ada di sini. Ini koridor dengan Lapangan parkirnya di mana? lapangan parkir di depan. Di depannya pintu dulu. Iya. Kanannya. Itu dia. Nah, Oh. tadi kan mihrabnya di sini. Ini mihrab, ini Nah sekarang reflecting pool. sholatnya ada di mana? Ya itu ngadap Kiblat. yang biru itu. Tapi kan miring di dalam kita. Yang jelas ngadap kiblat. Sama seperti ini. Itu dia sama seperti ini alamnya. Sama Ya. seperti arah kita ya. Ya. Miring. Gedungnya, ya. Ini kan gedungnya ke sana. Ketiga. Oh iya, Ini kiblatnya ke sana. Itu legender yang punya tinggi banyak. Ini kan kiblatnya ke sana kita. Iya. Ya kan? Ini sekarang gini, tapi gedungnya nanti Iya ya. separuh gedung menghadap kiblat. Oke. Jadi layoutnya sama sekali nggak berubah. Nggak berubah, Iya. nggak berubah, nggak berubah. Oke.
Ya, jadi kembali lagi ya. Nah ini sekedar gambaran aja. In the future, insya Allah bisa seperti ini. Ini saya akan share juga. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan atau nah itu. Pak Aris, saya pertanyaan. Ya. Itu panjangnya masjid ya? Ya. Nah, ini kan. Itu menarik. Oh, itu menempel sama multipurpose hall ya? Yang mana? Iya, iya. Masjidnya yang sebelah. Iya, iya. Nanti Multipurpose-nya nantinya di belakang sana. Iya. Saya Ya. pikir yang bagian itu jadi multipurpose hall. Nah. Ya, yang ini Ya, bisa kamar jadi mandi dan multi- segala macam. Besar juga Yang ini ya. tanahnya. Nah ini masjid kita. Ini tempat kita ada rapat ini. Jadi Mas Haris, Ya. yang gambar yang seperti ini dengan atap V begini, Ya. itu sudah untuk 2 lantai ya? Iya, iya. Ya. Karena itunya kan 18 inci. 18 feet. Ini bisa 2 lantai. Ini bisa dibikin Jadi mezanin gitu kali. dari sini sampai sini itu 18 feet. 18 feet. Kok 18 feet itu dari kalau dari sini sampai ke atap pinggir atap itu 20. 18 itu di bawahnya persis Ya. ceiling. Bersih lah. Ya, ceiling. Tinggi bersih. 18. Jadi biasanya ruangan itu by code itu harus 8 feet minimal 8 feet. Jadi kalau misalkan 18 feet 8 feet di atas ya biasanya untuk struktur dan segala macam tuh let's say 1,5 feet. Jadi di bawahnya itu masih 8 Kaki mulut juga bisa sholat. Ya. Ya. Haris, sedikit tambahan, mohon ditambahkan kubah mas di depannya entrance. Saya kira Kubah soalnya nggak ada sih. Kalau mungkin nggak ini usah. ya, kalau Kan kubah itu kan simbol. Mungkin di minaretnya aja dibikin. Ya. Dan ini fungsi kita ini sekarang ini kan diskusi ya, maksudnya bentuknya bukan tolong dibangun ini enggak sih, kita masukkan dulu nanti kita diskusi. Ya, apapun bisa ya. Ini kan mimpi ya. Ini kan cita-cita kita, ya kan? In the future kita mungkin bisa bilang, oh ini insya Allah next year semuanya udah ada, bisa aja. Itu kan proses ya nanti. Bagaimana estetik itu kan relatif ya. Jadi nanti misalnya katakanlah bagaimana penempatan kubah kalau memang sangat diperlukan di masjid ini bisa kita tempatkan supaya estetik dan bangunan masjid ini tetap representasinya sebagai masjid Indonesia. Gitu. Ya, sebetulnya ujung-ujungnya kan ini kan ya. Itu udah ada semua, kita udah mengerti dulu. Iya. Kan kita sebenarnya lihat riset plan kita pelan-pelan lagi in stages. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ngumpulin uang lebih banyak dan kita lebih cepat. Ini juga menaranya juga mimpi juga ini sebetulnya. Nanti menaranya bisa aja misalnya ini kan logo Istiqlal seperti ini. Jadi menaranya bisa seperti ini kita desain sangat bisa. wah mantap logonya. Logonya sama tulisannya pasang lagi bang. Jangan kabur dulu Pak Raksi. Tugas sama Raksi, sama Abah. Nah ini yang saya bilang tadi ya. Ini salah satu pemikiran saya. Jadi Iya, itu. Itu bagus sekali. semua Ya, sirkulasi mengurangi mobil semua itu ada satu daerah. Ya. Nah semua aktivitas orang, semua orang anak-anak lari apa segala macam itu dalam satu air. Ya. Sehingga safety dan ya. Haris, tadi Haris bilang 60 feet kali 60 feet. Ya. Itu dari mana ke mana Pak? 60 feet ke 60 feet ini Itu prayer hall-nya aja. Dut. Oh, oke. ini
ini ya, kalau saya ukur nih, ini dari sini ke sini, ini 60 feet. Dari sini ke sini, Oh, oke, jadi luas maksudnya ya. ya. Kalau jadi semua luas banget ya. Tapi nggak ada pemisahan untuk wanita dan Iya, nanti pasti ada. Nah, challenge-nya adalah fase pertama ini kan kita bicara satu level ya. Satu level. Ya pasti nanti akan ada pemisahan yang bersifat sementara. Nantinya kalau misalnya sudah bisa dibangun 2 level, tadi salah satu optionnya itu adalah membangun mezanin. Mezanin itu ya, jadi di depan itu masih kosong sampai mihrab, di belakang itu ada setengah gitu floor, itu buat sister di atas. Itu ininya kira-kira seperti itu. Tapi ya ini kan semua proses ya, semua proses. Jadi mungkin ada nanti yang bersifat sementara, begitu ada kita kembangkan lagi, kita develop lagi. Jadi maksud saya tuh gini, di Indonesia tuh kan ada namanya rumah tumbuh ya, rumah tumbuh. Jadi orang beli rumah masih suami sama istri, begitu dia nambah anak, dia akan nambah kamar atau kamarnya dibagi kalau nggak bisa ditambah lagi. Kemudian kalau tambah lagi itu rumah tumbuh ya. Maksudnya gini, semua ini kalau saya bilang adalah satu proses. Jadi sustainability itu mengembangkan bangunan sesuai dengan program atau kebutuhan. Jadi apa nanti dalam 1 tahun ke depan yang paling dibutuhkan itu apa? Ya udah itu kita wadahi dulu. Jadi next year, another challenge, another kebutuhan lagi. Ya kita bisa respon dari situ. Gitu. Itu the most sustainable growth. Gitu. Misalnya katakanlah, ya kita melihat cita-citanya, nanti ini jadi madrasah. Kalau memang belum ada madrasah ya kita pakai yang lain dulu. Gitu. Istilahnya gitu, metodenya. Nah ini juga kalau saya ini ya jarak bangunan. Jadi ini untuk fire safety juga. Jadi biasanya bangunan baru atau bangunan single building itu harus ada akses untuk fire truck. Jadi minimal dia bisa ke belakang, samping, depan. Ya. Jadi memang kalau di site plan yang kemarin yang dilihatin itu nggak ada jaraknya, tapi itu less than 20 feet. The minimum for fire truck itu sekitar 20 feet. Jadi ini maksud saya, ini saya renggangkan ke sana, tapi tidak mengurangi luas program yang di sini sebetulnya. Jadi masih bisa. Maksud saya itu kenapa ini kita buka, kenapa ini jadi ini segitiga di sini di belakang masjid itu orang bilang itu bisa jadi kayak ruang mati. Ruang mati itu artinya nggak akan ada orang ke sana. Negative space, bukan negative thinking, negative space. Jadi kalau itu kita buka dengan yang ini landscape yang bagus, taman yang bagus, ini orang bisa jalan ke belakang, ini kita bikin small gathering lagi, taman yang bagus di belakang. Jadi semua area di site ini itu bisa sangat berguna, bermanfaat. Setiap jengkal dalam site ini bisa bermanfaat. Itu goalnya. Jadi ya ini sekedar gambaran aja ya, yang nanti ya tentunya akan saya kembangkan. Ini juga detention pond. Ini sesuai dengan yang yang digambar ya. Cuman yang saya usulkan perubahan itu parkirnya ini lebih efisien, lebih banyak. Kalau yang di site plan yang lama itu sekitar 28 mobil, ini tuh bisa 70. Jadi Mas Haris, ya. kalau parkir yang dari lapangan basket itu yang dipropos
diambil dimasukkan ke situ berarti bisa. Oh ya, bisa, sangat bisa. Ini malah lebih nih kalau dilihat di sini tuh karena gini Pak. Jadi ini tuh kalau dilihat efisien ya, ada jalan, ada parkir. Kalau yang di sini, yang sekarang nih, maaf ini saya. Bikin apa? Ya. Ini orang masuk, ada sirkulasi, masuk lagi. Jadi ini lebih banyak sirkulasinya dibanding parkirnya. Ini juga gitu. Yang di sini ya, lihat. Ini daerah segini ini, aspal seluas itu atau beton seluas itu, parkirnya masih sedikit. Boleh tanya Mas Haris? Ya. Kita punya rencana begini, terus kita sudah punya masa depan yang sudah kita approve. Kira-kira kapan kalau misalnya kita udah yakin mau berubah itu, kapan kita mau amend masa depan? Ya, timingnya kalau saya bilang ya kan tergantung ininya, kapan mau dikerjakan itu aja. Jadi misalnya katakanlah ya udah sekarang permitnya seperti ini nggak apa-apa. Permitnya seperti ya kita kan ya memang sekarang ada pagar ya di sini, tapi kan pagar kan bisa di moving in the future. Sekarang saatnya seperti ini kita konsentrasi di sini di masjid, ya kan? Begitu nanti ini ada kebutuhan, oh parkirnya ini harus segera kita buat. Nah ini begitu kita bangun masjid ini kemarin juga jadi bicara aja. Kita tuh nggak perlu membuat semua parkir ini, asal ada akses dari jalan ini untuk fire engine. Jadi biar ada ya untuk drop off juga ya. Jadi nggak harus komit semua harus dibangun seperti ini sekarang. Jadi in the future kalau misalkan katakanlah, oh oke, we ready to build the whole thing, ya udah kita bisa amend lagi atau kita bisa new permit lagi, nggak masalah. Dan itu saya rasa dengan alasan yang ini ya, mereka akan bilang, oh oke, can you just pohon yang besar-besar itu nggak boleh dipotong. Bisa aja. Jalannya nanti kita bisa desain sehingga